Buat teman-teman nih kalau ada yang mau tanya juga di sini boleh saja. Boleh. Langsung aja lah. Ada nggak? Tapi jangan yang tentang nikahnya ya, tentang pemuda. Jadi kita juga boleh nikah juga makanya. Bisa balik ke topik awal lah, pemuda. Kan permasalahan yang paling banyak kesalahan ya. Yang kesalahan paling banyak pemuda tadi apa? Tadi Karena hawa nafsunya cinta, cinta. Itu ya paling itu yang nomor satu. Nanti kalau misalnya itu ya episode berikutnya. Episode berikut. Temen juga temen. Kadang saya tuh punya teman-teman nih, saya perhatikan dia tuh sebenarnya orang yang baik, soleh, taat. Tapi kan pergaulannya dia berubah gitu. Iya. Ya itu bagaimana ya kita menyikapinya gitu ya. Ya itu kan istilah, itu kan nasihatnya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya. Jika engkau berteman dengan pandai besi, maka akan terkena apinya atau minimal kena asapnya. Sedangkan kalau engkau berteman dengan tukang parfum, maka akan terciprat baunya seperti itu. Jadi nggak bisa dipungkiri teman itu mempengaruhi. Itu apa ya? Contohnya begini ya. Ketika kami belajar kan berarti kan orang-orang harusnya semangat nih untuk belajar. Anak yang sama, orang yang sama, ketika di tempat ini dia rajin. Tapi ketika dia pindah ke tempat yang teman-temannya itu main-main, dia ikut itu. Toxic. Ikut. Padahal kan dia waktunya terbatas. Misalnya belajar di Yaman kan terbatas. Awal-awal rajin karena pas sama kita semuanya belajar, gitu kan senior-senior terbawa belajar, juga lah ya. terbawa dia. Ya. Tapi ketika pindah ke tempat yang lebih rileks, Circle-nya di pindah mana dia gitu. bisa pegang HP, main apa segala macam, udah kayak gitu. Udah jauh-jauh ke Yaman, seperti itulah. Jadi orang-orang yang istilahnya jalannya sudah baik gitu kan, sudah baik ini dibandingkan yang sholat sama sekali nggak sholat gitu kan, kemudian puasa nggak pernah, kemudian nodong lah, yang kayak gitu-gitu kan, ini kan jauh lebih baik. Tapi ternyata orang yang sudah di jalan yang benar saja, ketika temannya ya lebih banyak main-main, akhirnya dia nggak optimal. Apalagi kalau yang nggak memiliki pegangan, itu sangat susah. Karena nanti ada yang namanya peer pressure, bahasa Inggrisnya peer pressure. Jadi kayak tekanan dari teman-teman, tekanan dari lingkungan, itu ada itu, namanya peer pressure. Dan juga hadis Nabi atau perkataan ulama saya nggak tahu, maksudnya untuk ngelihat kita itu atau lihat orang itu lihat temannya, itu benar itu. Iya. Untuk menilai seseorang, ini nggak tahu ini hadis atau apa, tapi pernah lewat di ini untuk menilai seseorang itu salah satunya ya lihat temannya, benar nggak sih? Lihat agama temannya. Siapa gitu ya. Iya sebetulnya teman dekatnya. Oh teman dekat. Karena kan kita semua bisa disebut teman kan, teman dekat yang betul-betul sama dia. Besti lah ya. Iya. Sahib. Kayak gitu. Karena nggak mungkin kita akan bersama orang yang berbeda sudut cara pandang. Frekuensi. Ya nggak mungkin, susah. Contohnya gini, saya ada teman yang dulunya perokok. Kemudian dia sudah nggak lagi, udah bertahun-tahun nggak merokok. Terus dia sendiri bilang, saya nggak tahu ya, sekarang nggak bisa ngumpul sama yang ngerokok. Jadi walaupun teman, tapi dia nggak bisa duduk lama. Jadi entah kenapa setelah saya berhenti ngerokok, teman-teman saya yang nggak ngerokok semua kata dia. Jadi kayak magnet sendiri gitu. Ya kan? Padahal itu bukan orang yang ngerti agama, tapi itu naluri. Memang sudah sunatullahnya begitu kan? Sunatullahnya begitu, iya. Jadi maksudnya juga kita ya teman banyak nggak masalah gitu kayak maksudnya apa relasi segala macam, tapi kayaknya untuk milih teman dekat, sahabat atau ya apapun namanya itu memang harus pilih saja. Memang nggak apa-apa milih ya. Milih. Gak mungkin semuanya tuh, gak mungkin kita menyenangkan hati semua orang, ya kan? Jadi pasti kita ada orang-orang yang sefrekuensi aja gitu. Pasti itulah yang jadi teman kita yang dekat dengan kita. Jadi sudah pasti emang itu, nggak bisa bakal membahagiakan semua orang itu. Ya udah pasti, sudah pasti. Kamu bagian siapa lah? Gak mungkin kita bisa menang. Mau sebaik apapun kita. Ya contohnya Rasulullah. Rasulullah kan sudah kurang baik apalagi ya, sempurna. Tapi ternyata masih ada yang benci kan? Jadi gimana bisa menyikapi orang yang membenci kita, Ustaz? Apa kita membalasnya kah? Itu ya sekarang ketika ada orang yang membenci kita, ya kan? Tergantung nih, kita di atas kebenaran atau enggak gitu kan? Oh iya. Ya, kalau kita di atas kebenaran ada yang benci, berarti udah benar. Sudah benar kita. Tapi kan ngeliatnya kan juga ya pasti kita ngerasa benar lah. Kalau iya kan? Iya benar kan? Maksudnya standarnya kan pasti ya jarang lah ada orang yang maksudnya tapi bisa. Ada orang yang tahu bahwa dianya melakukan dosa kok. Misalnya ada penjahat, misalnya perampok, terus ada yang benci sama dia tahu lah bahwa orang dia
Gak ini kita misalnya dalam konteks begini ya. Ini misalnya teman-teman kuliah, ya kan? Ya. Kemudian kalian berdakwah di situ. Oke. Dan ada yang benci. Bahkan dakwah itu kebaikan. Ya. Dan ada yang benci. Berarti sudah di atas kebenaran. Kira-kira begitulah. Ya kalau ada benci ya. Karena nggak mungkin ada yang semua orang terima kan? Nggak mungkin. Tapi sekarang kalau hidup biasa-biasa aja, nggak dakwah, pokoknya nggak ada sama sekali lah. Kira-kira ada nggak pembencinya? Ya, Pasti ada juga orang yang jealous sama kita. Iya sih. Orang yang jealous sama kita pasti ada. Iya sih. Jadi nggak mungkin nggak ada orang jealous. Misalnya bahkan hal yang kecil lah, hal yang kecil. Misalnya ini orang nggak punya ambisi sama sekali, nggak akan pernah menjadi orang besar, bukan kayak gitu lah ya. Ada aja yang Gitu kan. Pasti ada juga. Kan pasti ada teman yang sefrekuensi tuh, ada anggotanya yang sefrekuensi. Suatu ketika dia mendapatkan kebaikan, adalah rezeki bagi dia kan. Nilainya lebih bagus. Pasti ada yang. Kok dia bisa dapat segitu? Gitu. Atau dia mau berubah, pasti dibenci sama teman-temannya. Ya, gitulah, itu pasti. Jadi nggak akan mungkin kita menyenangkan semua pihak. Itu yang harus kita pikirkan dulu. Karena kalau seandainya kita mikir kita harus menyenangkan semua orang, pasti beban hidup kita berat sekali. Nggak mungkin sih kayaknya. Iya. Jadi kita harus menyadari realita tersebut. Nggak akan mungkin kita bisa menyenangkan semua pihak. Intinya kita harus jalan yang normal. Maksudnya jangan melanggar hukum, jangan melanggar agama gitu kan. Normal-normal aja. Ternyata ada yang benci. Berarti ya udah itu urusan dia. Namanya hater kan. Hater itu kan dia apapun yang dilakukan orang Ya benci aja. benci aja ya. Buzzer. Kalau kata orang Melayu dulu ya, S4 katanya. Apa itu, Sat? Aku susah, kau senang. Aku susah, kau senang. Aku senang, kau susah. Aku senang, kau susah. Oh, iya. Iri dengki lah. Iri dengki. Asad. Baru ya. Ya teman-teman, ada yang mulai nggak nih? Kan takutnya kasihkan ngobrol. Ada Bang Syauki nih, Syauki. Ada. Kalau ada permasalahan gitu, Sat saya. Curhat boleh kan? Iya maksudnya. Saat saya lagi pacaran gitu, gimana cara putusinnya gitu misalnya. Itu ada yang nanya nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Nonton doang ya. Nanya, Ustaz Agus aja. Mau nanya dong. Agus. Bang Bobi, mau nanya. Mau nanya deh. Umur 50 boleh nanya nggak? Mau nanya gitu loh, Syauki. Maju nggak ada keran. Hujat. Saya tuh dulu pernah gitu kayak di fase untuk apa namanya milik kembali gitu ya. Kita harus fleksi ya karena temen itu memang mempengaruhi banyak bisa kita ubah. Tapi pas di pertemanan gitu kan, pas di SMA saya merasa kayak saya jadi kayak ansos gitu, jadi kayak nggak ada. Kayak nggak punya teman. Iya, mungkin itu lingkungan ya, mungkin nggak tahu ya, gimana ada lingkungannya. Cuma kan juga kita tuh diharuskan untuk mencari yang lain juga. Pertemanan kan juga penting gitu, nggak cuma itu saja. Nah, tapi pas saya beradaptasi itu kan, saya ngira itu kayak mungkin saya dulu sudah punya pegangan dan pasti saya juga kalau benar-benar berpegangan dengan orang lain akan ada tapi pas saya setelah kuliah itu ya Enak banget ya. lama-lama juga berdampak juga gitu. Oh iya, Udah mulai berubah gitu ya. Beda sama kayak sebelumnya. Nah itu kalau gimana caranya kita tuh lebih bisa bertahan gitu kayak kuat untuk bisa balance gitu, untuk bisa berteman sama yang mungkin kita kira nggak sefrekuensi lah, cuma kita masih bisa ada hubungan gitu sama mereka. Mungkin nggak secara apa ya agama sih ya kayak kan mungkin kita ada perlu kayak di pendidikan atau pokoknya Dulu kalimat dulu kuat sekarang menurun maksudnya apa tadi? ya, Dalam hal apa? itu lebih ke iman aja Oh gitu. Terus langsung ditanyain. Ya. Agak Nah, masalahnya kan ada pertemanan, kalimat pertemanan, kemudian kuat, kemudian sekarang menurun. Apakah dulu punya apa gitu kuatnya? Karena iman. Jadi dulu selektif, sekarang menurun. Jadi sekarang siapapun berteman, gitu. Dan cara saya mandang Salah benar. perilaku kayak ini ibadahnya itu jadi lebih toleran sama teman yang
juga karena contohnya aja saya awalnya kaget gitu pas ketemu sama orang yang sholat waktu aja sudah dipandang kayak Soleh gitu ya. ya itu Oh. gitu jadi Dulu pas SMA maksudnya membatasi teman selektif, Iya, tapi pokoknya- kayak jadinya ansos gitu. Iya. Jadi kayak punya teman, terus sekarang di kuliah mencoba lebih toleran lagi dengan teman-teman yang banyak. Tapi ya tadi tuh jadi akhirnya mungkin turun tadi ya, maksudnya secara jadi kepengaruh mungkin. Nah, itu ini juga pasti banyak lah gitu kan. Ya, pasti. Iya, saya ngalamin itu saat saya juga seperti ini. Kan maksudnya kan kita di SMA nggak pernah kebayang ada orang, maksudnya anak betul-betul teman kita yang misalnya minum-minuman keras misalnya, misalnya di SMA kita nggak pernah ketemu nih, terus tiba-tiba ya namanya mungkin teman kuliah atau apa, terus kaget kan ya, ya tadi itu misalnya kita jadi toleran, ya bisa aja kita ikut minum misalnya gitu kan. Nah, itu ya itu ini rasanya hampir semuanya ngerasain deh kayaknya. Ya. Saya nangkapnya tadi kuat, kemudian menurun, ada toleran ya. Kuat ini dalam artian mungkin selektifnya tadi teman-teman yang sama harus sholat 5 waktu. Iya, itu kan dia teman ngejaga itu ya. kan, Pokoknya iya. teman yang kuat benar-benar kuat ibadahnya baru Iya. jadi teman. Tapi Yang jadinya lain, kayak ansos gitu, kayak nggak punya teman benar. gitu. Yang lain itu agak ada teman yang nggak usah ditemenin gitu. Iya, nggak usah nggak ditemenin, sholat, aneh biasanya ya, gitu, nggak beribadah. gitu kan. Baru di kuliahan mungkin menurunkan sedikit toleransi. Oh teman-teman ini harus nggak apa-apa lah temenin aja. Iya. Harusnya itu gini. Ya, itu berarti ya kesimpulannya ya. Ya. Jadi masalah ini sebetulnya kenapa ada dilema seperti ini? Karena dulu kita itu merasa bahwa apa yang kita lakukan di awal itu yang paling benar. Oh. Padahal sebetulnya bukan. Yang benar itu justru sekarang. Oh gitu. Yang benar itu justru sekarang. Karena Tapi kan ngejaga maksudnya. kalimat teman tadi sudah kita bahas kan. Oh iya, oke. Ada teman dan ada teman dekat. Teman dekat, ya. ya. Apa namanya? Kholil gitu ya. Teman-teman. Sahabat, sohib, Sodik. Sodik, ya. Sahabat. Beda ya. Jadi kalau teman-teman sama semua nggak masalah. Tapi kan tadi kan kekhawatirannya kalau misalnya tadi kata Bang Bobi, nanti kalau minum apakah kita bakal minum-minum juga? Itu sudah pasti nggak akan terjadi. Dalam hal artian begini, karena kan itu kan sudah jadi dilema kita nih. Aku sekarang jadi ya teman semua dan kaget ada yang begini, ada yang begini, Iya. kan kita punya nurani juga. Kita kan punya nilai-nilai. Nah, iya. Misalnya ngobrol tetap ngobrol. Ya. Ya kan? Asik aja gitu Terserah kan. kamu lah, kamu mau minum apa urusannya sama aku kan gitu kan. Ya. Kamu tahu itu salah ya sudah. Tapi kan tetap aja. Apakah dengan demikian artinya kita pro sama dia akhirnya kita minum bareng? Kan jauh itu perbedaannya seperti itu. Oke. Jadi justru yang benar adalah ya seperti ini, kita berteman dengan siapa saja. Jadi orang kan melihat kita, orang berinteraksi dengan kita. Siapa tahu dengan interaksi dengan kita justru terbuka Wah, iya. hidayah. Itu. Begitu, siapa tahu. Ini kejadian nyata nih ya. Kejadian nyata nih. Saya pernah kerja di Malaysia. Waktu di bank ya kan. Beda lagi nih saya. Tadi Australia sekarang Malaysia. Ini yang di Malaysia. Ini setelah di Australia, kemudian lulus, kemudian ke Indonesia, kemudian dikirim ke Malaysia. Oh, gitu. Dari perbankan ini, dari bank ini dikirim ke Ada Malaysia. hubungannya sama cewek tadi. Itu belum ya. Belum karena mau nikah sama dia juga. Sayangnya beda pulau. Beda pulau. Tetap di LDR, alhamdulillah. Tetap di LDR. Nah, sekarang jadi pas baru masuk bank. Beda sama Indonesia. Indonesia sholat apa semua ya. Teman-teman ketika training sholat. Pas masuk ke Di Malaysia, nama-namanya nama Arab semua. Kan orang-orang Malaysia itu kalau Melayu namanya Arab. Arab ya. Ya kan kalau sudah bukan nama Arab berarti bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Ya, gitulah. Nama Arab semua. Ya kan? Kalau di Indonesia kan aneh-aneh namanya. Ya. Macam-macam. Rata-rata Islam. Iya. Namanya Wisnu. Iya. Dewa di ini. Islam. Ya, ada Xavier lah, ada kayak Bobia, apa Bobby emang? Apa Bobby apa? Bobby Christian. Bobby Christian. Betul Christian belakangnya. Enggak tuh. Ramadan saat Suci itu loh. Iya. Terus Jadi masuk situ kan. Hah? Ketika sholat Jumat, Hah? nggak ada satupun dari grup itu yang ada Yang tiga cowok. orang cowok itu yang sholat Jumat kecuali saya sama satu orang, abang satu ini, ya kan? Terus saya tanya, mana kawan-kawan ini? Dia bilang apa? Mereka enggan katanya. Wih. Oh, padahal ini cuma depan ini kantor sama nyebrang Masjid dikit ya? masjid sudah. Oh. Saya bilang, oh mereka tuh sistem begini kah? Sekali gak sholat Jumat nanti minggu depan Yang penting sholat. yang penting tiga kali gitu kan. ya. Itu teman saya juga banyak gitu. Ya kan? Terus apa kata dia? Sholat ya? Enggak, mereka nggak pernah sholat katanya. Betul-betul nggak pernah sholat. Jadi minum minuman keras nggak pernah sholat. Itu memang culture shock gitu.
culture shock. Saya pernah baca di Instagram culture shock orang kerja itu ternyata bukan masalah apa, ternyata masalah orang kok nggak sholat. Ya. Dan itu pernah saya alami. Karena bukan sholat biasa, ini sholat Jumat. Sholat Jumat gitu kan, yang orang Indonesia kejar-kejar apa semua untuk sholat Jumat, ini enggak. Ya sebenarnya kalau sholat 5 waktu masih bolong-bolong, sebenarnya sholat Jumat itu pasti sholat Jumat ya. Iya, gitu kan orang kan. Jadi itu paling minimal banget lah itu. Iya. Jadi waktu itu coba bayangkan, semuanya nggak sholat kecuali saya sama satu. Yang kalau yang perempuan masih adalah sholat ini kan. Iya. Jadi seperti itu, tapi kan tetap aja pertemanan kan. Sampai suatu ketika ada satu orang begini, ya dia bilang begini. Yang temannya nggak sholat ini? Ya salah satu yang nggak sholat, nggak pernah sholat. Iya. Kuliah ke Inggris, bahasa Inggrisnya lancar apa segala macam, pulang. Kemudian dia bilang, aku tuh ngeliat kau, dia pakai bahasa Inggris tapi kan, Tengku, ya kan, I look at you like there's a hole nearby and pull me down katanya. Jadi katanya kalau aku ngeliat kamu tuh aku kayak ngeliat ada lobang yang mana aku ditarik ke dalam. Oh kamu masuk ke neraka. dia keluar itu kalimat itu keluar. Kemudian suatu ketika saya dicari, ya kan. Mereka nyari di lantai atas. Mana. Sampai turun ke musola lantai bawah kan. Kau di sini tunggu gitu kan. Cepet kita lagi ada meeting atau apa. Terus pas lagi di lift dia bilang, tahu nggak? Baru kali ini aku menginjakkan kaki ke musola. Selama kerja di situ. Tapi nggak sholat kan, cuma nyari orang. Terus ketika acara sama bos gitu kan, semuanya minuman keras. Padahal bosnya namanya nama Islam, orang Islam. Minuman keras gitu kan. Termasuk bosnya. Kamu termasuk bosnya juga minum. Bos saya ya, bos kami semua, bos besar. Saya termasuk minum juga. Dan ini Minum muslim mereka. semua, Ustaz? Muslim, ya ada juga yang non muslim. Tapi yang muslim minum semua. Terus dia tanya, Tengku kamu minum apa? Orange juice. Orange juice. Terus kawan dia gitu kan. Aduh gila kan, katanya makin besar lubangnya. Tapi gitu nggak ada. Tengku cobalah sekali-sekali. Dia sekali mereka respect gitu kan. Bahkan ketika pertama kali datang, Tengku, kamu tahu Alexis nggak? Jadi Alexis itu ternyata prostitusi di Jakarta. Gitu. Oh iya. Kamu tahu Alexis nggak? Tahu. Tahunya yang di Kuala Lumpur itu kemarin kami masak itu. Bohong dia panggil kawan-kawan. Ternyata orang Malaysia ketika datang ke Jakarta yang Pasti nggak cari Alexis. Nah kan itu saya dulu teman saya semua. Ya, kecuali ya tadi satu orang dua orang. Akhirnya kemarin akhir tahun kan umroh, saya kan umroh. Kemudian lewat Malaysia. Jadi pas ke Malaysia, saya hubungilah Teman-teman yang kerja di situ ya. Yang saya ingat aja nomornya kan, yang saya ingat orangnya. Akhirnya kumpul, ngobrol, saya tanya lah. Ternyata orang yang bilang kayak narik ini, yang paling liberal saat itu. Bahkan dia tuh sampai gini liberalnya. Ketika bulan puasa dia makan. Oh, nggak puasa ya? Nggak puasa dia. Datang HR-nya ya Muslim juga, walaupun nggak sholat kan. Kamu, ini puasa kenapa kamu makan? Nanti kalau Tuhan turun ngeliat kamu gimana? Terus dia bilang apa? Seandainya Tuhan turun di depan, nanti aku lari ke belakang katanya. Kita dengar ketahui sampai segitunya ya. Sekarang pas kemarin nggak ketemu, cuma dengar kabar aja dari teman yang masih kerja di bank itu. Dia bilang apa? Tahu nggak si Fulan itu? Iya. Sekarang kerja di syariahnya. Jadi ketika ditelepon, Assalamualaikum. Ketawa saya. Ketawa. Jadi apa maksudnya ya itu ya berubah ya. Jadi artinya berteman nggak bisa kita mau betul-betul kamu tidak layak berteman, nggak bisa kayak gitu. Memang sunatullahnya kita akan bertemu sama orang-orang seperti itu. Justru mungkin dengan adanya kita di situ bisa jadi kita jadi membuat ini kayak memercik apa gitu ya, api yang ada dalam hatinya gitu. Kok ada orang yang bisa begini ya? Dia kok nggak bisa begitu loh, jadi pemikiran dia. Dia sholat, kayaknya kalau nggak sholat gitu. Itu betul-betul saya dia ngomong ada lubang dia tarik. Dia kayak merasa kok kayaknya aneh gitu, ada orang yang sesoleh sholat 5 waktu kok. Cuma sholat, bukannya saya bisa ngerti fikih apa segala. Arab apa enggak? Cuma sholat 5 waktu kok. Nah ketika pulang ke Indonesia, sholat 5 waktu banyak kok teman-teman kantor yang sholat ya nggak masalah. Tapi saya pernah ketemu dan di tempat yang semuanya seperti. Bahkan ketika saya kuliah di Malaysia. Ini kuliahnya nih sebelum kerja. Semua satu kelas, bahkan satu angkatan mungkin non Muslim semua. Semuanya teman-teman saya Chinese semua. Chinese. Kalau ada orang pribuminya non Muslim.
Semua satu tempat. Jadi saya ngerti ininya mereka, apa budaya mereka, apa Makanannya semua. apa segala Tapi macam. enggak. Ketika kami jalan berempat gitu kan, saya sendiri Muslim, mereka bertiga Chinese dan non Muslim gitu kan. Ketika dengar azan dan dekat masjid, saya bilang, tunggu ya, aku mau sholat dulu. Betul, mereka nunggu saya sholat. Nggak pernah ada permasalahan kayak, kau tuh jangan lambatin kita dong, gara-gara sholat kita jadi terlambat. Nggak pernah. Kami jalan-jalan sampai kelilingi Malaysia, apa semua dengan teman itu. Ya kan, ketika waktu sholat, saya sholat, mereka tunggu. Biasanya ketika makan, dia bilang, kau jangan makan yang ini. Ada ini ya, babi. ada katanya. babinya. Ya kayak gitu. Jadi luar biasa. Gak pernah ditipu, Ustaz. Ada yang di kepala teman muslim. Muslim. Iya, biasanya yang Benar. Waktu itu pernikahannya di Bali ya. Di Bali. mantap. Apa rasanya apa? Rasanya apa? Rasanya kayak Pahit. pahit ya? Saya bilang siapa sih yang suka minum kayak gini? Nggak jelas gitu. Apalah namanya itu. Ternyata minum keras. Marah saya sama orang ini. Adalah agama Islam, tapi adalah kayak gitu ya. Banyak. Jadi seperti itu. Oknum. Justru sekarang kita punya kadar toleransi yang normal, yang seharusnya seperti itu, toleransi. Kan ada toleransi kebablasan, misalnya contoh gini ya, adik perempuan kita ya boncengan sama laki-laki. Toleransi nggak itu? Nggak boleh toleransi, itu kan toleransi atas kemungkaran yang ada hubungannya dengan keluarga kita, ya kan? Tapi kalau misalnya ada teman kita minum, ya, apakah wajib? Pertanyaannya, wajib kita marahi dia dan kita ambil ininya kita pecahin? Nggak ada seperti itu. Kita bakar. Ya, sunnahnya ya kita nasihati. Ya. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah urusan dia kan. Jadi nggak ada beban kita harus mengubah orang dari 180 derajat, ya nggak ada. Menasihati ya boleh aja, tapi ya Oh, nasihati boleh, udah sekali nggak mau ya sudah. Ya, nggak masalah seperti itu. Justru yang ini yang benar. Karena takutnya begini, kita merasa bahwa aku harus menjaga diriku dari segala macam kesalahan yang ada di sini. Akhirnya jadi ini dia tertutup banget nanti. tertutup, mengucilkan diri, dan nanti dia stres sendiri. iya sih. Stres sendiri nanti. Dan orang yang seperti itu, saya lihat orang yang terlalu keras banget dia. Pokoknya nggak ada toleransi terhadap kemungkaran. Ya, 10 tahun kemudian ternyata dia yang paling lunak. Iya. Ketika dulu 10 tahun yang lalu dia, wah ini begini, pokoknya semuanya salah, pokoknya yang paling benar adalah dia. 10 tahun kemudian ternyata dia yang melakukan semua itu. Iya. Sering gitu. Iya kan? Sering. Jadi yang kamu rasakan sekarang udah benar, ya. Insya Allah. Yang penting kita punya nilai-nilai value tadi itu, ya jangan sampai terkompromi aja. Kamu mau ngapain ya silahkan, tapi ya kita berteman tetap seperti itu. Wallahu a'lam. Sebatasnya ya, Ustaz. Iya, Sewajarnya. sewajarnya aja. Ya.